Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang membahas tentang penerapan sistem pakar pada diagnosa tanaman padi menggunakan metode forward chaining. Nah, adapun dari kelompok kami itu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, ketua yaitu Miftahul Khoer dengan nomor NIM 2006053. Lalu ada Alvin Ramadana dengan nomor NIM 2006107. Lalu ada Wildan Firmansyah dengan nomor NIM 2006100. Lalu dengan saya sendiri Hadi Alamsyah dengan nomor NIM 2006109. Adapun pembahasan pada proposal penelitian ini, yang pertama pada bab 1 akan membahas mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan juga urgensitas penelitian. Lalu pada bab 2 akan membahas mengenai metode penelitian, yang dimana pada metode penelitian ini terdiri dari akuisisi pengetahuan pakar, basis pengetahuan pakar, dan mekanisme inferensi pengetahuan. Nah, pada latar belakang dan juga rumusan masalah itu akan dibacakan oleh Miftahul Khoer. Nah, di sini yang ke-1 yaitu latar belakang, yang dimana diagnosa hama pada tanaman padi yaitu merupakan hal yang penting dalam meningkatkan produksi padi dan mencegah kerugian disebabkan oleh serangan hama. Namun, diagnosa hama tersebut pada tanaman padi memerlukan sebuah keahlian khusus dan pengalaman dalam mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul pada tanaman, sehingga para petani dan ahli pertanian seringkali menghadapi kesulitan dalam melakukan diagnosa secara akurat dan efisien. Nah, penerapan sistem pakar ini pada diagnosa hama pada padi, solusinya yaitu yang efektif dalam mengatasi kendala tersebut. Dari banyaknya metode inferensi yang bisa digunakan untuk mencoba diagnosa hama dan penyakit tanaman padi, yaitu penggunaan yang cocok memakai metode forward chaining. Nah, yang kedua yaitu masalah penelitian. Berdasarkan 5 rujukan jurnal, yaitu dengan jurnal ke-1 Husnia et al. Tahun 2021, yaitu menurutnya penerapan metode Bayes menarik kesimpulan bahwa nilai akurasi sebesar 36,98% kemungkinan tanaman padi tersebut terserang oleh hama penyakit. Nah, untuk jurnal kedua yaitu Suweli dan Galih tahun 2023, tujuan dari penelitian tersebut untuk memudahkan para petani dalam mendapatkan sebuah informasi yang akurat dan mengetahui gejala dan penyakit. Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu dari Kuswanto tahun 2020, hasil pengujian yang dilakukan untuk mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi dengan hasil akurasi sebesar 67%, sedangkan perbandingan hasil yaitu sebesar 100%. Untuk jurnal yang ketiga yaitu Nugraha dan Sumarah tahun 2022, yang keempat metode forward chaining dan backward chaining, yaitu menghasilkan tingkat akurasi sebesar 88,5% dalam menangani masalah hama. Nah, yang untuk terakhir yaitu dari L. Tobing et al. Tahun 2019 dari jurnal tersebut, yaitu sistem pakar dijadikan sebagai alat untuk konsultasi para petani dalam menanam padi selain menggunakan pengolahan penyuluhan dari pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mempercepat proses dan memberikan solusi untuk mendiagnosa hama penyakit tanaman padi menggunakan metode forward chaining. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang basis pengetahuan berdasarkan penelitian
dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Hama Padi menggunakan metode forward chaining dan backward chaining pada sistem pakar untuk mendeteksi penyakit pada tanaman padi menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitian ini juga untuk mengimplementasikan metode forward chaining terhadap perancangan sistem pakar pada diagnosa hama tanaman padi. Lalu selanjutnya ada urgensitas penelitian. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya petani, mengenai penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh hama. Pengetahuan ini ditujukan untuk membantu petani mengenali dan mengatasi masalah hama yang mempengaruhi produktivitas tanaman padi, agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nantinya, petani dapat memahami bagaimana mengatasi hama tanaman padi sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Untuk selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh Alvin Ramadana. Untuk bagian metode penelitian akan dibahas oleh saya. Yang pertama yaitu mengenai Expert System Development Life Cycle atau ISDLC. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode ISDLC dikarenakan dalam penggunaan metode ini dalam penelitian sistem pakar ini dapat memberikan sebuah struktur yang sangat terorganisir, di mana kontrol kualitas yang baik serta penggunaan basis yang pengetahuan yang efektif. Di mana selain itu, metode ISDLC ini kemungkinan untuk pemantauan akan perkembangan dan juga pembaruan sistem secara berkala dan juga bertahap. Nah, penelitian ini juga mengacu pada tahapan metode dari ISDLC menurut jurnal Tobing pada tahun 2019. Nah, pada penelitian ini memiliki tahapan yaitu mulai, lalu ada akuisisi pengetahuan pakar, lalu dilanjut dengan basis pengetahuan, dan juga mekanisme inferensi pengetahuannya. Nah, yang keenam yaitu mengenai akuisisi pengetahuan pakar. Dalam pengetahuan pakar ini merupakan sebuah tahap awal dari penentuan hal terpenting sebagai dasar dari permasalahan mengenai penyakit tanaman padi yang disebabkan oleh hama dengan mengkaji dan juga membatasi masalah yang akan diimplementasikan, serta mengumpulkan fakta-fakta dari sumber yang tersedia yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem. Adapun akuisisi pengetahuan pakar pada penelitian ini berasal dari Ari Pratomo, SP.MSc, yang diambil daripada penelitian yang dilakukan oleh Iksanto. Nah, untuk basis pengetahuan ini yaitu merupakan penyimpanan pengetahuan yang dilakukan adalah untuk mengetahui sebuah informasi dari domain aplikasi yang disediakan untuk sistem. Berdasarkan akuisisi pengetahuan sebelumnya, yaitu terdapat 16 jenis hama penyakit beserta dengan 45 jenis hama penyakit tanaman padi yang dapat dijadikan sebagai basis pengetahuan dari sistem pakar ini. Nah, berikut merupakan tabel basis pengetahuan yang digunakan. Nah, pada tabel pertama yaitu mengenai jenis hama penyakit tanaman padi memiliki 16 jenis yaitu dengan kode P1 sampai dengan P16 dengan nama penyakit yaitu yang terdiri dari hama tikus, hama belalang kembara, hama batang wareng dan juga hama lainnya yang terdapat pada tanaman padi ini. Nah, sedangkan untuk tabel kedua yaitu mengenai gejala hama tanaman padi memiliki 45 kode dari gejala tersebut. Nah, yang pertama yaitu pada kode G1 yaitu mengenai pohon padi menguning lalu mengering, ada G2 yaitu mengenai padi tidak dapat tumbuh dan juga seterusnya. Nah, pada gejala hama tanaman padi ini terdapat 45 yang bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk mekanisme inferensi pengetahuan akan dibahas oleh Wildan Firmansyah.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme inferensi pengetahuan, yaitu menggunakan forward chaining. Jadi forward chaining adalah data driven. Hal ini dikarenakan pada informasi bermula muncul dari informasi yang telah ada, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Pada metode ini berfungsi untuk menentukan aturan yang akan dijalankan. Lalu aturan tersebut dijalankan menurut L. Tobin pada tahun 2019. Jadi untuk memperjelas bagaimana cara kerja dari metode forward chaining sebagai berikut. Yaitu yang pertama data, kemudian aturan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini ada contoh kasus yang diambil, yaitu tentang hama penyakit busuk pelepah, di mana diberikan sebuah pertanyaan berupa gejala-gejala dan sistem akan memberikan hasil diagnosa dari hasil konsultasi seperti berikut. Jadi yang pertama itu if terdapat noda berbentuk memanjang atau beraturan berwarna abu-abu di bagian tengah coklat is true. Kemudian yang kedua, N noda berkembang menutupi seluruh pelepah daun is true. Dan yang terakhir, dan penyakit busuk pelepah. Nah, jadi berikut merupakan salah satu contoh kasus secara manual dengan gejala yang dipilih. Yang pertama itu G43, terdapat noda berbentuk memanjang atau beraturan berwarna abu-abu di bagian tengah coklat atau coklat abu-abu di bagian pinggirnya. Kemudian G44, noda berkembang menutupi seluruh pelepah daun. G45, malai muncul hanya sebagian dan mengerut. Jadi P16, penyakit busuk pelepah tersebut dihasilkan dengan 3/3 dikali 100% sama dengan 100%. Nah, jadi penyakit busuk pelepah ini melalui proses 3 rule. Jadi perhitungannya keterangan yang pertama itu yaitu BP, jadi besarnya persentase, kemudian M jumlah gejala yang dipilih saat melakukan konsultasi, dan N merupakan jumlah gejala pada basis aturan. Jadi berdasarkan hasil pembahasan teori pada penerapan metode forward chaining untuk mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman padi, dari contoh studi kasus yang dilakukan yaitu terdapat noda berbentuk memanjang atau beraturan berwarna abu-abu di bagian tengah coklat atau coklat abu-abu di bagian pinggirnya. Noda berkembang menutupi seluruh pelepah daun, malai muncul hanya sebagian dan mengerut dari gejala-gejala tersebut. Kemudian didiagnosa dengan menggunakan sistem pakar metode forward chaining, didapatkan hasil penyakit busuk pelepah dengan tingkat keyakinan sistem 100%. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penelitian dengan judul penerapan sistem pakar pada diagnosa tanaman padi menggunakan metode forward chaining. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.